uh, kullama'in, dan tidak bisa juga dengan semua air, gitu kan? Wala kullama'in, maksudnya takdirnya walaysa kullu ma'in yutahhir, itu maksudnya gitu. Jadi wala kullu ma'in, jadi tidak dan tidaklah semua air itu juga mensucikan. Nah, wala kullu ma'in, jadi tadi kan fala tuzalun najasatu bi syai'in minha, jadi benda cair apapun tidak bisa tidak bisa dihilangkan najis dengannya, illal ma'u, kecuali air. Tapi wala kullu ma'in, tidak juga semua air yang bisa. Apa air yang bisa digunakan untuk mensucikan? Bal tahiru, bahkan yang bisa itu yang suci. Nah, air yang suci yang bisa. Jadi walaupun air, tak semua air bisa gitu. Air comberan tak bisa kan? Nah gitu. Air ludah tak bisa gitu. Apalagi air seni kan, gitu kan? Alladzi lam yatafahash taghayyuruhu bi mukhalatati ma yustaghna anhu atau ma yastaghni anhu, yaitu air yang suci yang lam yatafahash. Tafahash itu jahat ya. Jadi yang tidak parah, taghayyuruhu, perubahannya. Jadi air suci itu air yang tidak parah perubahannya, bi mukhalatati ma yastaghni anhu, dengan mukhalatah, ikhtilaf. Kan ada istilah ikhtilaf ya. Khalatah, dengan bercampur sesuatu, yastaghni anhu, yang mana air tak butuh daripadanya, terkaya air daripadanya. Jadi ada benda yang tak dibutuhkan air masuk ke situ, kemudian secara dominan merubah air, maka air ini bisa mempengaruhi statusnya tahir atau mutahhir. Jadi dibahas dalam kitab Minhajul Talibin waktu itu. Contohnya ketika air bercampur dengan apa? Teh. Dengan apa misalnya? Teh lah. Benda suci lah, apa? Teh, kan? Akhirnya dia jadi air teh. Nah, gitu. Macam ini kan campur kopi kan suci tuh. Jadi air kopi. Nah, kalau dibilang apa kok gitu kan? Kok air kopi. Nah, gitu. Kalau dibilang air putih marah orang. Gitu. Kenapa? Sudah berubah. Sudah parah perubahannya. Wa yakhrujul ma'u 'anil taharah, dan keluar air itu dari taharah, mensucikan, bi an yataghayyara bi mulaqatin najasa, dengan berubahnya sebab bertemu najis. Apa yang berubah? Ta'muhu, rasanya. Kita jilat sudah rasa najis. Kalau air kencing itu rasanya asin kan? Asin lah itu. Kalau nggak percaya jilat lah. Iya, asin loh. Nah, ketika kita menjilat air bercampur kencing, asin. Nah, berarti sudah berubah rasanya. Kalau kotoran itu pahit terus itu kan? Nah, kata orang gitu. Au launuhu, atau warnanya. Au rihuhu, atau baunya. Nah, kalau sudah berubah dengan sebab bertemu najis itu, berubah yang tiga itu, maka dia tidak lagi mensucikan, tidak lagi suci dan mensucikan. Fa in lam yataghayyar bi mulaqatin najasah, tapi kalau tidak berubah dengan bertemu najis, misalnya ada air kencing setetes masuk ke dalam air minum itu gelas, ta'muhu lam yataghayyar, rasanya tak berubah, launuhu aw rihuhu juga tidak berubah, lam yanjus, maka air tidak menjadi najis. Makanya Imam Al-Ghazali dia pendapat ya cenderung pada mazhab Maliki. Pokoknya air kalau tercampur najis, mau sedikit mau banyak,
tak berubah yang salah satu dari yang tiga, dia tetap seperti mensucikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau airnya sedikit najis, air sedikit mau berubah tak berubah najis. Iya, tapi kalau banyak, kalau tak berubah tak najis, kalau berubah baru najis. Nah, tapi Imam Ghazali dia lebih cenderung kepada mazhab Maliki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah jadikan air itu sebagai alat bersuci, la yunajjisuhu syai'un, tidaklah akan menajiskannya sesuatu apapun, illa ma ghayyara ta'mahu aw launahu aw rihahu, kecuali sesuatu yang ghayyar, merubah, ta'mahu akan rasanya, akan warnanya, atau akan baunya. Nah, betul. Kemudian al-tarfu tsalits fi kaifiyatil izalah, bagian yang bagian yang ketiga, cara menghilangkan najis. Jadi komplit ya. Pertama najisnya, kedua alat menghilangkan najis, ketiga caranya lagi. Cara najis supaya hilang. Kok supaya jaleh kan? Nah gitu. An-najasah in kanat hukmiyatan, najis itu kalau dia hukmiyah. Hukmiyah itu hukumnya najis, tapi najis tak ada lagi, hukumnya saja. Wahia, najis hukmiyah itu allati laisa laha jirmun mahsusun, yang tidak ada baginya benda yang dirasa. Jadi dulu kucing pernah kencing di dindingku, gitu kan? Tapi belum disucikan, sampai seminggu hilang baunya. Gitu. Apakah dia suci? Nah, itu dibahas ya, hukmiyah. Wa yakfi ijra'ul ma' ala jami'i mawaridiha, maka cukup mengalirkan air ke atas seluruh tempat-tempat datangnya najis hukmiyah tadi. Misalnya ada anak kecil ngompol di lantai rumah, kan gitu kan. Ini kalau misalnya dimiringkan rumah baru dialirkan air, baik ya. Memiringkan bacaro, miringkan. Nah, bagaimana cara supaya dia suci? Nah, caranya jadikan dulu dia najis hukmiyah. Jadi disadot sama kain, kemudian dikeringkan. Setelah kering itu jadi najis hukmiyah dia. Setelah kering, kalau masih basah belum. Setelah dia kering, baru kita tuangkan air, meratai seluruh najis hukmiyah itu, sudah suci. Tinggal pel. Makanya, dibiarkan kering dulu kan? Ya, jangan mengepel najis yang masih basah. Itu bukan mensucikan, tapi meratakan najis. Jumlah-jumlahnya najis itu. Tapi kalau dia sudah kering, kita tuangkan air walaupun segelas. Nah, kita ratakan dia dengan tangan tuh seluruh bagian najis, suci. Kalau najis tadi itu dilepaskan kain kering, kan kering itu, kemudian dikasih pel, Boleh. Yang penting ada benda yang mendatangi najis, benda basah. Benda basah. Tapi paling gampangnya tuangkan aja air sedikit. Nah, itu dia. Tapi kalau lagi ada benda najis yang kita tuang, itu nggak mensucikan, tapi meratakan. Makin heboh kan, makin gawat ya. suci. Nah, mungkin bernajis. Nah ini wa in kanat ainiyatan, kalau najis itu ainiyah, ada bendanya. Fala budda min izalatil ain, maka mesti menghilangkan bendanya itu dulu. Wa baqa'ul launi ba'dal hatti wal qarsi ma'fuun anhu, dan bermula sisa warna setelah
penggosokan dan pengerikan najis itu ma'fuun anhu, dimaafkan daripadanya. Jadi ada darah, ada kotoran menempel di kain, sudah kita gosok, kita berus, ya kan masih ada warnanya. Nah, maka dengan usaha maksimal yang kita lakukan, artinya kita sudah maksimal berusaha menghilangkan benda najis itu, tapi dia masih membekas, maka itu dimaafkan. Kalau misalnya untuk sapi kan, kita dengan untuk sapi dan tidak sapi itu kan kalau kita pegang, kita cuci pakai sabun semacam, dia lama hilang sapi tak bau, pakai itu dimaafkan juga. Iya, tapi udah maksimal kita. Ya. Maksimal itu Bukan suci gini aja, enggak. maksimal itu ukurannya Kita gimana? suci pakai sabun, udah sebersih-bersihnya. Ternyata sudah kita masih ada itu, nggak maafkan ya. Itu masih usaha gitu. Kemudian wa yu'fa 'anir raihah, dan dimaafkan dari raih, bau ya. Bau najis, bau najis. Idza asra izalatuha, bila sulit menghilangkannya. Sulit menghilangkan bau najis. Jadi itu juga dimaafkan. Jadi warna najis dimaafkan bila sulit menghilangkannya, bau najis dimaafkan bila sulit menghilangkannya. Makanya kata ulama, dari 3 kriteria najis, rasa, bau, dan warna, yang kriteria berat itu rasanya. Rasa najis itu yang berat. Jadi artinya kalau darah itu sudah tidak ada lagi rasa darah, maka dia dimaafkan. Kemudian wal asru marratin mutawaliyatin yaqumu maqamal hajji wal qarsi fil launi. Memeras beberapa kali secara berturut-turut. Jadi kita membersihkan dengan memeras ya, memeras benda tadi, diperas-peras. Itu menempati tempat menggosok dan mengerik. Nah, ada najis di di kain gitu, kita peras kain tadi beberapa kali gini kan, kita peras-peras, kita kucek-kucek ya kan, maka dia seperti sama dengan menggosok atau mengerik. Fil laun, pada warna ya. Wal muzilu, dan perkara yang menghilangkan lil waswas, bagi kewaswasan. Nah, jadi perkara yang menghilangkan rasa waswas. Ayya alama annal asya, apa dia? Bahwasanya seseorang itu tahu annal asya'a khuliqat tahiratan biyaqinin, semua benda-benda itu diciptakan dalam keadaan suci dengan keyakinan. Jadi perkara yang menghilangkan waswas itu ada kaidah yang harus diketahui manusia. Apa itu? Hukum asal benda itu suci. Nah, itu menghilangkan waswas. Jadi kalau jumpa benda di jalan ya kan, jumpa kue di jalan, ini najis apa suci? Suci. Jadi benda apapun hukum asalnya suci. Fama la yushahidu alaihi najasatan, maka apa yang la yushahid, yang tidaklah ia memandang di atasnya, najasatan, kenajisan, wala ya'lamu, dan ia tidak mengetahui kenajisan, yaqinan, secara yakin, yusalli ma'aha, maka dia bisa sholat bersama dengannya. Jadi perkara yang enggak jelas najisnya, yang dia tak tahu di situ ada najis secara pasti, boleh digunakan untuk sholat. Nah gitu. Ketemu di tengah hutan ada sajadah, ya kan, ada kain, boleh digunakan sholat, karena kita nggak tahu ada najis apa nggak di situ. Nah, gitu. Nah ini mengenai kaifiyatul izalah ya, menghilangkan najis.